Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan channel Argasena. Tapi sebelum saya ngobrol lebih panjang, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Oke guys, saya sekarang sedang piket tugas jaga di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Kuburaya. Dan tempat kerja saya ini sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota Pontianak. Kemarin mungkin teman-teman ada yang sudah melihat ya, daerah-daerah trans di daerah Kuburaya ini di Kalimantan Barat, yang mana salah satunya adalah Desa Teluk Nangka, di mana saya kecil sampai besar di sana, di mana di situ juga terdapat rumah orang tua saya. Tapi sebenarnya saya itu lahirnya ada di Desa Kubu ya waktu itu. Nah, di Kabupaten Kuburaya ini banyak sekali desa-desa transmigrasi. Contohnya yang di Kecamatan Kubu ya. Di Kecamatan Kubu itu Kecamatan Desa Kubu dikelilingi oleh beberapa desa trans, yaitu Desa Teluk Nangka, Desa Sungai Terus, Desa Olak-Olak Kubu, Patok, dan lain sebagainya. Termasuk di dusun Karya Usaha di Desa Kubu, itu juga transmigrasi. Jadi banyak orang dari Jawa. Nah, bagi teman-teman yang dari Pulau Jawa ingin bermain ke Kalimantan, di sini banyak sekali orang Jawa. Bahkan di daerah Rasau Jaya itu, ruko-ruko di pinggir jalan itu kebanyakan orang Jawa yang punya. Sebenarnya cerita kami di Kalimantan itu tidak semulus seperti sekarang ini kan. Listrik ada sekarang, alhamdulillah. Di sini saya sekarang ada di Desa Sungai Radak 2, di mana kantor saya ada di sini, dan saya lulus CPNS tahun 2014 dan mulai bekerja di tahun 2015. Saya kebetulan lulus di sini, di Desa Sungai Radak 2, Kecamatan Terendang. Yaitu Kecamatan Terendang dengan Kecamatan Kubu itu berbatasan langsung ya. Untuk sejarah-sejarah bagaimana dahulu kala saat orang-orang tua kami ikut transmigrasi atau mbah-mbah kami ikut transmigrasi, mungkin di lain waktu kami akan, saya pribadi akan mewawancarai orang-orang sepuh yang ada di sekitar sini, termasuk di Desa Sungai Radak 2 ini. Nanti tokoh masyarakatnya mungkin akan saya wawancarai biar teman-teman tahu ceritanya dulu bagaimana kok sampai bisa ikut trans. Trans zaman dahulu itu sulit ya guys, karena dulunya itu di sini hutan guys, hutan ditebang, dibikinkan rumah kayu untuk orang tinggal, orang-orang transmigrasi itu. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah berubah, dan alhamdulillah kehidupan kami di sini sejahtera. Ya walaupun tidak kaya, tapi kami di sini kalau sekedar makan kami tidak kekurangan, asalkan mau bekerja menanam ya. Ibaratnya kalau di sini orang mau bekerja tidak akan kelaparan guys, karena tanah masih luas, asalkan mau bercocok tanam ya. Begitulah sekelumit cerita-cerita di daerah transmigrasi di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini banyak sebenarnya. Di Sanggau, Kabupaten Sanggau ada, di Sambas juga ada, terus di Kapuas Hulu mungkin ada ya. Dan sekarang ini ada beberapa juga kakak atau beberapa keluarga juga ikut transmigrasi lokal. Artinya orang lokal di sini biasanya orang-orang asli, saudara kita orang Dayak, seperti daerah di sini di Desa Sungai Radak 2 ini. Di Sungai Radak 2 ini ada di Radak Dalam. Itu mayoritas diisi oleh orang-orang saudara kita orang Dayak. Jadi di sini antara pendatang seperti kami orang Jawa yang dari Pulau Jawa dengan orang asli Melayu dengan Dayak hidup berdampingan dan saling tolong menolong dan saling membutuhkan, karena kita masing-masing punya keahlian masing-masing ya. Tapi itu dulu sih, tapi kalau sekarang udah semuanya sama sih, karena semuanya saling belajar, bercocok tanam, terutama di sini berkebun dan sebagainya. Teman-teman jika ingin tahu lebih jauh tentang keadaan saudara-saudara kita orang Jawa di sini, nanti insya Allah kami akan mencoba mewawancarai dan mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang tua di sini, bagaimana
susahnya saat pertama kali mereka datang di Kalimantan Barat. Karena daerah ini masih hutan ya. Oh ya, kalau saya pribadi, saya adalah generasi kedua setelah ayah saya. Ayah saya sudah lahir di sini dan saya juga lahir di sini. Tetapi mbah saya itu asalnya itu dari Wonosari Gunung Kidul. Nah kalau nggak salah itu transnya beliau masih zaman Pak Karno kalau nggak salah ya. Karena udah sepuh sekali, mungkin umurnya sekarang sudah 100 tahunan. Dan alhamdulillah masih sehat. Walaupun sekarang kalau jalan sulit ya untuk mbah saya ini. Dan Mbah Putri dan Mbah Laki dan Mbah Putri itu masih sehat sampai sekarang. Tapi namanya orang tua pasti ada penurunan. Seperti Mbah Laki itu sudah sangat sulit berjalan karena bongkok kan, udah sangat tua. Dan Mbah yang perempuan itu sudah sering lupa berapa menit, habis itu dia akan nanya lagi, jadi lupa gitu kan, karena ya kondisi udah umur ya kan. Terus saya pribadi kalau ke Jawa saya belum pernah. Saya hanya pernah ke Jakarta saat mengantar dan menjenguk ibu saya waktu itu saat masih hidup, saat sakit berobat di rumah sakit RSCM ya, Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo di Jakarta. Itu aja saya pernah ke Jakarta. Selepasnya saya tidak pernah ke Jawa. Jadi saya belum pernah ke Jogja, belum pernah ke Semarang, belum pernah ke Gunung Kidul, belum pernah kemana-mana, masih belum pernah. Jadi mungkin suatu saat nanti kalau umur panjang dan rezeki ada, insya Allah saya kepingin berkunjung ke sana. Tapi kalau untuk orang mertua saya, semua anggota keluarga di mertua saya itu dari mertua laki-laki, mertua perempuan, adik ipar dan istri saya itu sudah pernah menginjakkan kaki ke Jogja, sudah ke Borobudur dan pergi ke Malioboro sudah. Tapi saya sendiri yang keturunan Jawa masih belum pernah. Dan malah ada pandemi COVID, jadi makin sulit kalau untuk pergi. Sekarang percuma kalau ada uang, tapi ternyata kita ada uang, ternyata ada pandemi kan susah nih. Seperti sekarang ini mau pergi-pergi susah. Tidak ada kepastian kita kemanapun. Kita pergi dari sini sekali balik ditahan, nggak bisa kan, susah juga. Jadi sementara ini saya masih vakum di Kalimantan Barat, teman-teman. Terus yang terakhir sebuah pesan. Jadi dimanapun kita hidup, tinggal, kita harus menjunjung tinggi pepatah ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita jangan pernah sombong di daerah orang ataupun dimanapun, jangan pernah menunjukkan kesombongan. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin kondisi ekonominya sama dengan saya waktu dulu, saya itu adalah orang yang kurang mampu. Rumah saja gubuk kan sudah pernah saya posting waktu di channel Pegawai Jalanan kan. Dan Argasena juga pernah. Saya rumahnya gubuk dan orang tua juga cuman petani. Petani itu cuma nanam padi, nanam sayur atau kacang begitu kan. Terus bapak saya juga kan dulu itu kerjanya berburu rusa dulu. Waktu itu dulu masih ada rusa. Terus bekerja kayu dulu kan, dulu masih ada kayu juga. Tapi hasilnya ya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan dan doa orang tua, akhirnya saya bisa lulus kuliah dan akhirnya lulus menjadi PNS di Kalimantan Barat, dan masih di kabupaten tempat saya tinggal sendiri walaupun beda kecamatan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya semangat dan tujuan untuk menjadi orang sukses, maka tetap kalian terus berusaha, berpositif thinking ya. Jangan pernah mundur. Dan jika ingin menjadi YouTuber itu hanya sebagai sambilan, hanya melepaskan hobi saja. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Karena kita begini ya guys, kita usaha apapun itu pasti ada yang berhasil, ada yang tidak guys. Jadi kita harus mempersiapkan plan B. Jadi kita harus mempersiapkan planning lain jika kita gagal di satu usaha gitu guys. Jadi jangan pernah cuma fokus di satu tujuan kita usaha, tapi kita harus punya plan B. Kalau kita gagal kita harus apa gitu. Kalau seperti saya alhamdulillah sudah jadi pegawai kan. Ya untuk makan alhamdulillah cukup, untuk anak istri makan cukup, tapi kalau untuk lebih, kalau pegawai agak sulit. Makanya kita harus usaha di bidang lain untuk mencari kelebihannya itu. Karena apa? Karena kita harus kreatif. Ini kan udah tahun 2021 ya.
kita harus kreatif. Belum ya, ini masih 2020, besok ya. Oke. Besok tanggal 1 tahun 2021. Sekarang saya ini mengambil video pada tanggal 31 nih ya. Saya mengambil gambar ini tanggal 31, benar, tanggal 31 Desember tahun 2020. Artinya ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Dan saya ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2021 yang akan datang kita akan mendapatkan rezeki yang lebih baik, mendapatkan apa yang kita cita-citakan, mendapatkan apa yang kita inginkan semuanya, dan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap bisa berkarya dimanapun kita berada. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel Argasena untuk mendapatkan informasi-informasi menarik tentang apapun itu ya. Dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya agar kalau kami update video terbaru kalian bisa diberitahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap semangat dan ingat tujuannya apa. Jangan negatif thinking, tapi positive thinking yang kita utamakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.